Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Sarifudin. Waalaikumsalam. Waduh, Selamat malam, Bang. akhwat. Ibu Haji itu. Saya bukan yang punya akun, Bang. Ibu Oh, Saripudin ini, Ibu Saripudin. Ya, di sini saya cuma mau bertanya aja. Fadol, Fadol. Silakan. Saya mau bertanya sama Bang apa? Bang yang hostnya itu. Oh, Gurunda. Maaf. Bertanya aja, nggak apa-apa. Oke, gini pertanyaannya gini. eh Gini loh, terlebih dulu saya perkenalkan agama saya ya. Dulu kan saya tuh Islam. Sesudah itu saya menikah sama orang Kristen. Saya jadi Kristen selama berapa tahun, dari 2007 sekarang 2025. Berarti udah 18 tahun ya. Habis itu dalam pernikahan ke-14 tahun saya cerai. Sekarang saya masih sendiri, jadi saya berpikir saya pengen balik ke Islam gitu. Cuman sampai saat ini saya masih ragu. Waktu Islam itu memang saya nggak pernah selesai gitu membaca Al-Quran, tuh nggak pernah selesai. Jadi pertanyaan saya di sini, adakah ayat Al-Quran itu yang apa yang membuat saya yakin gitu loh untuk saya balik ke Islam lagi. Terima kasih, gitu aja sih pertanyaannya. Masya Allah, Bertanya kemana pertanyaan ini? bagus. Pertanyaan bagus tuh. Iya. Murtad kemana, Ukti? Iya. Ya gitu aja pertanyaannya saya, Bang. Murtadnya ke agama apa? Ke Kristen dia. Oh. Dulu kan saya Islam, terus Kristen apa. Sekarang saya niatnya tuh pengen balik gitu loh ke Islam. Cuman masih Oh. ada keraguan di hati gitu. Jadi apakah memang boleh atau ada ayat Al-Quran yang meyakinkan saya untuk saya balik lagi gitu loh ke agama saya yang dulu. Mantap Ibu sih yang murtadnya ke Kristen kemana Bu? Yang jelas dulu Bu, dijawab dulu. Ke Kristen atau kemana? udah ke Kristen tadi, oi. Bang Haji tadi yang jawab. Awal kan bukan saya ibu. dilahirkan Islam, Bang. Dari habis itu saya menikah sama orang Kristen, saya masuk Oh. Kristen, dan sekarang Oke. saya sudah cerai dan saya berniat untuk balik ke Islam gitu loh. Siap. Tapi dalam hati masih ada ragu-ragu, apa masih boleh saya balik ke Islam atau ada ayat Al-Qur'an yang membuat saya yakin gitu untuk Iya. untuk saya balik ke Islam. Ya, Oke. sebelum dijawab Bu sama Bang Kores, saya nanya dulu dikit ya sebelum sama Bang Kores nih. Boleh. Bukan Ibu gua, berarti- Gurunda. Oh, sama Gurunda. Udah monitor belum Gurundanya? Ya. Ya boleh siapa aja boleh bertanya. Enggak, Ibu berarti murtadnya karena kawin ya Bu ya? Karena dulu menikah sama suami itu memang di dalam hati itu nggak ada niat gitu loh, cuman ngikutin Iya. karena rasa cinta mungkin yang berlebih, jadi ngikutin Iya. apa kata gitu aja. Oke. Tapi kalau memang niat dari hati itu memang nggak ada gitu loh. Ya, berarti bukan karena emang masalah ketuhanan ya, masalah di bawah perut aja ya Bu ya? Ya. Ya, oke. Gurunda monitor Gurunda. Sebelum ke Gurunda ya Bu ya, saya nitip satu surat Iya. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Mm-mm. Allahu Somad adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Gak ada istilah Tuhan itu beranak atau diperanakan, inilah anak Allah yang kukasihi atau apalah gitu. Walam yakullahu kufuwan ahad, serta segala sesuatu tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi Allah itu tidak bisa disetarakan dengan manusia Bu, dengan ciptaannya, apalagi dengan makhluknya. Allah itu tempat bergantung, bukan digantung oleh manusia. Nah, mungkin Gurunda mau menjelaskan secara detail. Kepada Gurunda, udah monitor belum Gurundanya? Kalau murtadnya gara-gara di bawah perut sih, ini masalah kayak gini nggak perlu di ini lagi, masalah ketuhanan. Mungkin belum monitor, Res? Silakan, Res. Ya, sambil dicek Gurundanya ya, Kang. Ya, Pak, res edukasi ringan-ringan aja Ibu ini. Ya. Silakan Bang Andi. Ya, betul kata si Akang itu. Ya, edukasi ringan-ringan lu aja. Jadi Allah berfirman, Inna dina indallahi Islam. Agama satu-satunya yang Allah ridhoi hanyalah Islam, Ukhti. Kalau bukan Islam, nggak akan selamat.
Nggak akan selamat. Kenapa bisa nggak selamat? Karena begini, dari awal pertama peradaban manusia ada, sampai terakhir sekarang 2025, semua utusan Tuhan, nabi-nabinya mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah, sembahlah Dia. Sampai sekarang loh, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Nggak ada ini nabi-nabi ya, cek di kitab manapun, terutama agama-agama terdahulu, nggak ada ini nabi-nabi kasih pesan begini. Setelah mereka bilang, setelah nabi-nabi terdahulu bilang sembahlah Tuhan, Tuhan hanya satu, sembahlah Allah, tiba-tiba ada nabi ngomong sembahlah Tuhan yang jadi orang, yang Tuhannya jadi orang, terus pribadinya ada 3, ada 4, ada 5. Enggak. Nah, kita sebagai muslim yang berakal, kita pegang itu kesaksian dan perkataannya para nabi-nabi. Disitulah keselamatannya ada. Itulah kenapa Islam itu lestari. Islam itu meluruskan kembali ajaran-ajaran yang salah yang dibelokkan dari pengajarannya para nabi-nabi. Itulah kenapa kita selamat. Nggak masuk akal. Nabi-nabi ngomong Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah. Tiba-tiba manusia malah menyembah yang lain gitu. Tuhan itu ada 17. Tuhan itu ada 6. Tuhan itu jadi orang. Nggak ada. Nah, jadi pegang itu perkataan nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, maka kita selamat. Kenapa orang Islam kalau ada yang murtad keluarganya sedih? Karena hanya surga Islam yang menjanjikan kebersamaan yang abadi bersama orang-orang yang kita cintai. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Dan masuklah kalian ke dalam surga bersama orang-orang yang kalian cintai, dari kakek kalian, orang tua kalian, pasangan-pasangan kalian, dan istri-istri kalian, serta anak cucu kalian. Itulah kenapa orang Islam, kalau misalnya ada yang murtad, sangat bersedih, berbeda dengan agama yang lain. Karena hubungan kita itu bukan sampai maut memisahkan kita, enggak. Hubungan kita itu sampai nanti di surga selamanya. Bersama orang tua, bersama anak, bersama orang-orang yang kita cintai. Gitu, Ukhti. Kalau jadi masalah keagamaan, Res, saya rasa dia udah ini, soalnya murtadnya gara-gara di bawah perut, Res. Jadi kesimpulannya, Ukhti adalah kalau di Islam itu jelas yang disembah satu, jelas cara menyembahnya dua, dan jelas tujuannya ya surga, dan ada hukumnya, hukum Islam. Selain hukum Islam tidak ada hukum yang lain, mereka bebas seperti apa. Nah, gitulah kira-kira kesimpulannya, Ukhti. Ada lagi? Ya, cuma bentar, dikit aja saya, Bang Andi. Cuma saya aneh, dia murtadnya itu gara-gara jatuh cinta, gara-gara cinta. Nanti itu Kang ditanyain. Ini dulu dia. Setelah dia ragu, kita tanya balik mengenai kenapa dia murtad. Gitu. Ada lagi, keraguan? Oke, saya jawab ya. Karena ya saya akui dari kecil saya tuh memang nggak pernah diajarkan tentang agama Islam itu seperti apa gitu loh. Jadi intinya tuh apa ya, mengapung-apung gitu aja, cuman ngikutin arus aja. Jadi memang boleh dikatakan saya Islam, tapi cuman apa ya, kata luarnya aja gitu, nggak mengalami Islam itu seperti Waktu apa. kecil nggak pernah diajarin ngaji gitu? Ya nggak pernah sih, cuman kan nggak ditekankan waktu itu ya. Islam tuh harus ngaji apa segala macam, tapi nggak pernah diajarin kalau Islam itu nggak boleh ninggalin Islam, harus seperti ini nggak ada. Jadi intinya yang saya ibunya yang masa bodoh waktu itu, atau memang dakwah jauh dari masjid, jauh dari rumah ibu? Dulu kan kami kan orang kampung nih Bang, ceritanya rumah itu jauh gitu dari orang-orang itu jauh, jadi mungkin kurang wawasan juga, kurang pengetahuan, jadi ya berjalannya waktu sampai gede, sampai dewasa menikah, jadi nggak tahu agama yang sebenarnya itu seperti apa. Baik. Ada lagi keraguan Bu tentang Islam sebelum Ibu kembali dengan sempurna kembali ke Islam? Ada lagi? Ada gini, apa dulu kan saya Islam terus Kristen, apa memang saya diterima kalau saya balik Islam lagi? Memang niat dari hati itu ada, pengen balik Islam. Res, silakan. Apakah bisa kembali lagi ke Islam dan bersyaраtkah itu? Silakan Res. Ini gurunda belum ada ya? Ya tolong dicek ya. Ya, Iya. Ukhti.
Boleh banget. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sering dengar kan waktu kecil ya, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Selama kita bertaubat, semua dosa-dosa yang kita pernah perbuat Allah ampuni. Allah ampuni karena Allah adalah maha sayang, maha pengasih. Apapun ya, apapun yang kalian lakukan gitu, murkanya Allah, ukti pahami, murkanya Allah itu tidak jauh lebih luas daripada maha pengasihnya Allah. Fir'aun aja waktu mau mati itu kalau nggak disumpal sama sama malaikat Jibril mulutnya pas dia mau bertobat banget, itu Allah ampuni itu. Apalagi ukti yang pakai akun Saripudin mau kembali masuk Islam, Masya Allah, pasti Allah terima selama ukti bertobat sungguh-sungguh gitu ukti. Bentar, tapi tunggu dulu Res, jangan sampai gara-gara dia murtad, gara-gara jatuh cinta kepada seorang laki-laki dan dia ingin kembali lagi ke Islam gara-gara sakit hati oleh laki-laki itu. Nah, jangan ada ungkapan seperti itu, Bu. Masuk ke Islam itu harus dengan keikhlasan, Bu. Nggak ada. Kalau boleh, ini sih di awal itu kan ceritanya saya itu mantan suami saya itu kan orang Dayak, Bang, orang Dayak. Jadi waktu itu saya tiba-tiba aja gitu loh tergila-gila. Jadi apa maunya dia ya diikutin gitu. Mungkin ya saya juga percaya kalau guna-guna itu ada bagi orang Dayak. Jangan bawa suku lah. Oke, maaf. Jadi pertanyaan saya gitu aja, apakah ibaratnya ada pengampunan saat saya balik ke Islam? Saya nggak mau dengar kata-kata orang di bawah, tipingan-tipingan di bawah seperti apa. Yang penting saya punya niat baik. Saya udah dijawab tadi adik Kores bahwa selama ibu bertobat dengan sungguh-sungguh, dalam hati nurani, sungguh-sungguh, gitu ya, sungguh-sungguh nih, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah ibu kembali menjadi fitrah bayi baru lahir. Dosa-dosa ibu diampuni dan segala amal perbuatan ibu yang dulu-dulu itu terbawa. Tapi dosa-dosa yang lalu diampuni. Yang penting ibu sungguh-sungguh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sesudah itu ibu bersungguh-sungguh lagi mempelajari Islam dari dasar seterusnya dan seterusnya. Begitu, Bu. Iya. Di KTP sekarang apa? Masih Kristen, Bang. Waduh, ada surat baptisnya? Nggak ada sih, surat baptis nggak ada. Jadi cuma KTP doang yang menandakan bahwa ukti lagi di Kristen sekarang. Nah, kalau begitu saya sekarang, tanya tentang sebelahnya. Berapa tahun ibu menjadi Kristen? Udah 18 tahun. 18 tahun. Oh, selama ibu di Kristen aktif ke gereja atau tidak? Aktif. Cuman di Kristen itu apa ya, gimana ya, terkadang saya ya jelas sudah dibawa aktif. Ibu jawab aktif. Ibu percaya dulu waktu itu Yesus adalah Tuhan? Dulu percaya sebelum saya tahu kebenaran yang sesungguhnya. Baik. Ibu makanan-makanan apa lagi yang ibu pernah makan? Ya, yang menurut Islam haram saya pernah makan. Oke, baik. Kuku babi rasanya gimana kuku babi? Saya nggak pernah lihat kukunya, Bang. Saya pernah lihat dagingnya aja. Yang diharamkan ya dia makan lah. Seterusnya, Bu, terakhir nih. Ya. Ibu itu kawin dulu itu bukan nikah loh, Bu, ya. Kalau hanya istilah nikah itu aja di Islam. Itu dulu kawin. Ibu kawin itu memang karena cinta. Iya, mungkin cinta yang karena terpaksa juga gitu loh. Oke, baik. Silakan, Kang. Nggak ada istilah cinta karena terpaksa, Bu. Nggak ada cinta karena terpaksa. Cuma gini, Bu, saya minta Ibu, dulu Ibu nikah karena Ibu jatuh cinta kepada seorang laki-laki ya, karena di bawah perut. Dan jangan sampai Ibu pengen kembali lagi ke Islam gara-gara sakit hati karena udah cerai sama laki-laki yang dulu pernah memutrakan Ibu. Harus dengan penuh keikhlasan, Bu, kalau masuk Islam harus benar-benar istiqomah dari hati yang paling dalam, Bu. Jangan sampai karena ada unek-unek Ibu sakit hati, Ibu kecewa dengan orang tersebut, akhirnya Ibu balik lagi ke Islam. Gak boleh kayak gitu, Bu. Dulu Ibu di Islam tidak baik, nah sekarang kalau misalkan Ibu mau masuk Islam, tolong Ibu diperbaiki di Islamnya. Karena apa? Beban bagi kita, Bu, karena telah mensyahadatkan Ibu.
Gitu loh Bu. Nah terus Ibu kalau mau syahadat di sini ada beberapa syarat Bu. Satu, Ibu harus open camp. Kedua, Ibu harus menyetor KTP sama tanda tangan di atas kertas putih polos. Karena apa? Ini tanggung jawab kita Bu. Selama Ibu syahadat di sini, Ibu jadi mualaf, ini tanggung jawab kita Bu. Tapi saya belum yakin bahwa Ibu benar-benar ingin masuk Islam. Saya belum yakin. Belum yakinnya kenapa? Saya sempat berpikir sepintas barusan dengan kata-kata Ibu. Karena gara-gara Ibu cerai dengan suami Ibu pengen masuk Islam lagi. Nah ini nih. Ini di sini perlu digarisbawahi kata-kata Ibu yang di sini Bu. Apakah benar Ibu gara-gara Tanya aja, cerai? Kang, tanya Kang. Ya, Ibu karena apa Bu masuk Islam Bu, Oke, sekarang? saya jawab ya. Silakan, Ya. silakan Bu. Saya jawab secara apa yang saya rasakan selama saya jadi Kristen itu, kehidupan saya tuh nggak pernah baik-baik aja gitu. Perasaan masalah itu datangnya silih berganti. Sedangkan kata pendeta saya dulu katanya Kristen itu seperti ini, seperti ini. Tapi yang saya alami kok beda gitu. Jadi dari situ saya juga berpikir apa selama ini karena saya udah meninggalkan agama Islam, murtad gitu loh. Jadi saya harus menerima ini semua. Jadi intinya hidup saya tuh nggak mau kayak gini-gini terus gitu. Saya pengen kehidupan saya tuh sesudah meninggalkan Kristen tuh saya melihat dampak yang positif buat pribadi saya sendiri. Jadi juga. selama Ibu menjadi Kristen sepertinya nggak ada arah tujuan gitu ya? Nggak ada damai, nggak ada harapan. Intinya masalah terus lah yang ada gitu. Nggak ada kedamaian di hati. Mm-mm. Terombang-ambing. Iya, sering bertanya-tanya, ini bener nggak sih agama yang ku jalani sekarang? Sering bertanya kayak gitu, ini bener nggak sih aku seperti ini? Ya. Itu Waktu Ibu ke gereja Bu, apa yang Ibu lakukan di dalam gereja Bu? saya cuma ngikutin arahan pendeta-pendeta yang ada. Mereka berdoa, saya ikut berdoa. Baca Alkitab, saya baca Alkitab. Mereka nyanyi, saya ikut nyanyi. Oke. Bu, sudah berapa tahun Ibu cerai? Udah jalan 5 tahun dan semenjak itu saya udah nggak pernah menjalankan tugas saya sebagai orang Kristen. Kenapa caranya? Bu, Sebab Ibu bercerai. Ya, apa saya harus Kalau terlalu pribadi jangan. Kalau iya. mau jawab Intinya- jawab, kalau enggak. nggak ada pelajaran buat agama nggak di situ? Ada. Katanya Kristen tuh nggak boleh cerai, tapi ya yang saya ikutin sebagai imam ya nggak bisa ngasih nggak bisa jadi imam yang baik gitu loh. Oke Bu, kita pahami Bu, kita pahami di situ. Nama Nggak, asli gua Ibu nggak siapa? paham gua. Nggak paham gua. Gua udah paham lah. Nama asli Ibu siapa Bu? Kalau nama asli saya Ana aja Bang, Ana. Itu dari Ana. Islam, Ana. Dari Islam anak. Mm-mm. Jadi, siap Bang Emil. Ibu Terus tinggal nanti di habis mana? dari Islam mau kemana? Gimana? Habis dari Islam mau ke agama apa lagi habis itu? Enggak, Iya. Bang. Intinya tuh sekarang kalau ibaratnya saya berharapnya sih kepada Allah itu sendiri. Apa maksudnya gitu loh, benar-benar menyentuh hati saya untuk saya balik ke Islam, dan di situ saya punya niat tersendiri. Dan Iya Bu, iya nggak apa-apa Bu, itu nggak apa-apa, itu pribadi. Nanti Usia ada berapa bimbingan juga. sekarang Bu usia? udah 35 Bang. Masih panjang 39. perjalanan. Masih panjang 35. Oke. Tinggal di mana Bu? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Iya, Banjarmasin. Kalimantan Selatan itu siapa ya? Batu Licin? Kabupaten Kota Baru. Oh, Kota Baru. Batu Licin mas saya pernah sana. Kota Baru itu daerah Banjarmasin lah. Mm-mm. Provinsinya Banjarmasin. Ibu Ana hobinya apa? Hobi saya Psikoris. Terus kita serius nih. kalau Oke, serius. Serius. Bu, apakah benar-benar Ibu benar-benar menyesal meninggalkan agama Islam selama 18 tahun? kalau soal itu terkadang saya di saat saya sendiri itu berpikir ada penyesalan, ada juga apa ya? Gimana ya saya jelasin?
Yang jelas ada penyesalan gitu ya. Yang jelas ada, penyesalan itu ada. Oke. Setelah ibu ada penyesalan, apakah ibu ingin ikrarkan atau berbicara bahwa saya telah menyesal? Terus arah selanjutnya benar-benar ibu mau kembali ke Islam kah atau masih ragu? Silakan. Gimana Bang? Apakah ibu benar-benar mau kembali ke Islam atau masih ada keraguan? Keraguan itu pasti ada Bang, karena di dalam Kristen saya udah menjalani 18 tahun. Apa aja sih ibu pernah diajarkan gitu bahwa Yesus itu Tuhan? Ibu percaya banget Yesus itu Tuhan gitu? Yang pernah diajarkan ya di dalam Kristen, ya katanya Yesus itu dilahirkan ke dunia untuk menebus umat manusia. Cuman di balik itu saya sering bertanya juga, orang Kristen itu tetap aja sama, kalau enggak berbuat baik ya ujung-ujungnya juga enggak bakal selamat gitu loh. Kalau memang Yesus itu lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, khususnya umat Kristen, ya orang Kristen kan nggak perlu lagi harus berbuat baik apa segala macam. Di situ terkadang saya ragu. Ya sama aja gitu loh. Ya mending saya balik ke Islam, karena semua keluarga saya juga Islam Bang. Oke, siap. Ibu udah siap syahadat berarti malam ini? Harus di sini ya. Ibu maunya di mana? Di masjid atau di sini? Kalau di masjid, sebenarnya saya nih orangnya ini Bang. Selama ini saya sering cari gitu. Orang yang benar-benar tahu soal agama di dalam Islam, cuman sampai saat ini saya belum dapat, makanya saya belum naik di sini. Kalau ibu di Kota Baru, kami ada tim di sana. Kami ada pengadilan tinggi, pengadilan agama Kota Baru. Kalau ibu mau berbagi telepon, nanti tim kami yang syaratkan di sana. Mau di pengadilan, mau di masjid, terserah ibu maunya di mana. Tapi nggak ada paksaan loh bu. Iya. Yang penting ibu mau berbagi kontak dengan kami. Kami ada tim di sana di Kota Baru bu. Itu langsung orang pengadilan agama sama orang KUA bu. Tim kami bu, seluruh Indonesia bu. Kalau API timnya itu seluruh Indonesia. Mau sampai Papua pun ada bu. Dari pengadilan agama sama dari KUA bu. Jadi kalau misalkan ibu mau bersyahadat di sini, nanti kita yang bimbing. Nanti ada orang-orang dari KUA atau Departemen Pengadilan Agama yang datang nyamperin ke ibu untuk membimbing ibu langsung. Terserah ibu maunya di mana. Jadi yang membimbing ibu itu bukan apologet bu, bukan debater bu. Itu khusus ustadz-ustadz yang ngebimbing para mu'alaf bu. Nggak ada lagi sangkut pautan dengan apologet bu, dengan debater. Teman di bawah yang ngetik-ngetik. Kami Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Islam Indonesia, seluruh kabupaten kota, kami ada infrastrukturnya dalam hal ini. Ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Oke? Jadi nggak usah menyebut nama di bawah. Tapi kalau syahadat di room harus open cam, Ibu Ana harus open cam, terus harus ngasih KTP juga langsung ke humas yang ada di sini gitu. Nanti syahadatnya disaksikan oleh itu 5.400 jiwa dan terdokumentasikan. Terserah sih mau syahadatnya offline secara khusyuk atau di live sini secara meriah. Intinya ya, kami yayasan yang bisa mengeluarkan sertifikat mualaf secara resmi diakui negara gitu. Intinya ya. Ibu mau nggak berbagi nomor telepon sama kita? Iya boleh bang. Oke, ibu tulis nomorku. Ibu tulis nomorku. Ya. Ada Jadi pulpen? kelebihannya Ada bu. Iya bentar. Ya ambil pulpen dulu bu, ditulis nomor kita di sini ya. Oke. Ya. Iya bang, iya bang. Kelebihannya Udah bu, siap kalau pulpennya? syahadat di sini bu, kelebihannya satu dapat sertifikat mualaf, keduanya dapat langsung bimbingan dari para ustadz gratis, nggak dipungut biaya bu.
Udah siap pulpennya, Bu? Udah. Oke, 0813 Iya, 9233 iya. 7800. Oke. Ibu ya ke saya ya, Handi Selebes ya. Mm-mm. Ada lagi keraguan, Bu, sebelum Ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ada keraguan lagi tentang Islam? Silakan. Udah enggak, Bang? Alhamdulillah. Keren api. Tapi Ibu masih ingat ayat-ayat suci Al-Quran ya, surah-surah pendek gitu? Sebagian masih ingat. Masih ingat Bismillahirrahmanirrahim? Masih ingat? Masih. Tahu artinya? Dengan menyebut nama Allah gitu ya. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih lagi? Dan Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha? Penyayang. Jadi Allah itu mengasihi Ibu, menyayangi Ibu. Ibu aja yang nggak ngerti disayangi oleh Allah. Kok bisa pindah gara-gara laki gitu loh? Ibu itu disayangi loh ya oleh Allah. Kenapa Allah menyayangi kita semua? Ibu itu diberi napas, diberi badan, cantik pula lagi kan gitu. Diberi kulit putih, kuning langsat, mata, hidung, proporsional begitu. Akhirnya banyak laki-laki yang naksir sama ibu. Kok ibu nggak merasa disayangi oleh Allah, Bu, selama ini gitu? Ya mungkin pikiran saya tertutup, Bang. Karena terlalu banyaknya masalah, jadi udah nggak bisa berpikir kalau ternyata Allah itu begitu menyayangi saya. Ya kembalilah, Bu, ke fitrah, ke Sang Penciptanya, Bu. Jangan ditunda. Kita nggak tahu besok kita meninggal, lusa kah, atau malam ini kah? Tapi kita nggak maksa. Kalau hidayah itu datang, ya jangan ditunda tuh. Itu Ibu Ana. Udah, berarti sekarang tinggal prosesi syahadat aja ya Bu ya. Jangan memikirkan yang macam-macam lagi Bu. Tinggal gas aja syahadat Bu. Ya Bu ya, yang lalulah. Jangan diulang-ulang lagi Bu. Apalagi Ibu nanti gara-gara laki-laki lagi murtad lagi, itu nggak etis Bu. Itu nggak benar Bu. Ya, sekarang tinggal prosesi syahadat aja. Ibu masih ingat nggak syahadat, Bu? Ingat. Coba diulang, Bu. Saya ulang ya. Iya, coba. Di sini ya. Ya, Bismillah dulu, Bu. Harus di ini ya. Jadi coba aja, jangan takut salah. Kan ini cuma belajar dulu, belum ikrar nanti dipandu. Kalau di sini Bang latihan dulu. Tapi Kok latihan? diawali dengan Bismillah. Bang Andi ada aja Bang Andi. Ya nggak apa-apa tuh. Harus bismillah dulu ya. Iya dong. Boleh diresik dulu. Santai aja, Bu, santai aja. Takutnya salah nyebutnya nanti. Ya kalau salah nanti, kan memang Ibu belum pernah 18 tahun loh nggak pernah ngucapin. Ya wajar lah kalau salah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Ya kurang lebih begitu, Ibu. Tapi sepertinya tadi Ibu itu belum ke kalbu, masih di mulut, belum ke kalbu ya, Bu ya, belum ke hati itu. Belum berasa karena masih latihan. Betul apa betul? Oke, berarti diulang lagi nih. Ntar dipandu, yang penting udah. Oh iya. Gak boleh juga terlalu diulang-ulang. Yang penting udah bisa. Surah-surah pendek yang Ibu ingat apa aja, Bu? Surat pendek. Al-Fatihah bisa? Surat Al-Fatihah. Iya, coba. Tunggu Bu, itu di belakang Ibu ada siapa Bu? Gak ada, Bang. HP satu aja itu. Loh, kemana itu Bu Ana?
Masih mikir dia Al-Fatihah ingat apa? Kalau nggak ingat nggak usah Bu, nggak yang dipaksa. Menandakan bahwa ibu memang dulu pernah Muslim. Bukan mungkin Bang, saya lupa kayaknya dah. Oh lupa. Tapi keluarga semua Muslim ya Bu? Semua. Bu sekali lagi saya ulang Bu, 18 tahun atau 17 tahun ibu murtad menjadi Kristen, ada penyesalan nggak sih Bu? Ada Bang. Dalam hal apa menyesalnya? Tentang apa? Yang pertama, ya mungkin saya karena saya nggak tahu agama. Yang pertama saat saya meninggalkan Islam itu menyesalnya saya udah nyakitin keluarga, nyakitin orang tua gitu aja. Jadi selama ibu menjadi Kristen murtad itu gitu, nggak ada interaksi atau hubungan sama keluarga? Ada, cuman nggak seperti dulu. Bagaimana perasaan orang tua waktu itu Bu? Tahu kalau anaknya murtad? Ya saya dibuang. Saya Selain nggak dibuang, diakui. ada kata-kata nggak? Ada, saya nggak Apa diakui ya? jadi anak. Nggak ada, maksudnya edukasi diajarin kamu salah loh seperti ini kan, nggak tiba-tiba marah dibuang gitu? Ada. Seperti apa? Waktu itu bapak saya yang ngomong. Almarhum sih sudah berapa belas tahun yang lalu. Sudah jadi almarhum. Waktu saya mau jadi Kristen itu. Dia bilang kayak gini. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Cuman karena saya udah pikirannya, hatinya udah tertutup ya soal yang seperti itu, jadi saya udah nggak bisa dengar kata orang tua. Oke. Seandainya bapakmu masih hidup, apa yang kamu ucapkan sama beliau? Kalau bapak masih ada, satu kata aja buat bapak. Aku pengen balik ke Islam. Masya Allah. Alangkah bahagianya bapak di alam sana. Kalau dakwanya hari ini hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan. Kalau seandainya betul-betul ibu ikhlas memeluk Islam, alangkah bahagianya bapak Anda di surga sekarang ini. Menunggu Anda. Gitu ya. Saya telepon Bang Juma, belum diangkat Bang Andi. Terus di WA juga belum dibalas. Takutnya ketiduran. Coba Bang Andi yang telepon Bang Andi. Apa? Bang Juma. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh itu beliau. Kirain tidur. Enggak, kan habis makan, cuman Grabnya itu kelamaan, dia harus ke Monas dulu, terus muter lagi ke Cibubur. Barusan saya telepon. Ini loh Bang Juma, baru lewat Maros. ada adik-anak ini statusnya janda. Dia murtad selama 17 tahun karena kawin dengan Kristen. Sudah cerai selama 5 tahun. Dia ingin kembali ke Islam tapi masih ragu tentang Islam. Hei, ragunya kenapa? Silakan Ibu Ana, ada Bang Juma tuh. Ada yang mau disampaikan undang-undangnya, silakan. Oke. Iya. Yang paling mendasar keraguan saya yaitu apakah saya diterima lagi saat saya balik ke Islam. Itu yang paling mendasar. Oh iya, iya. Jadi di Islam itu, ketika ada orang yang murtad meninggalkan Islam lalu mu'allab kembali, maka seluruh dosa-dosanya yang lalu-lalu itu diampuni oleh Allah berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir,
jika mereka berhenti dari kekafirannya lalu masuk Islam, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Amin. Itu di dalam Al-Quranul Karim. Jadi berbahagialah orang yang tadinya kafir lalu kemudian beriman kembali kepada Allah, karena seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kebaikannya itu tetap tercatat sebagai amal kebaikan. Ya, terus apa lagi? Keistimewaan di dalam Islam, jaminan surga itu jelas nyata dalam Islam ini. Jadi Islam itu selain daripada dijamin surga, keistimewaan Islam dibandingkan agama lain yang tidak dimiliki oleh agama lain itu adalah bahwa ketika kita hidup di kehidupan berikutnya setelah kematian, kita kembali berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Pada ayah, ibu, adik-adik kita, saudara-saudara kita, itu kita berkumpul di sana. Dalam kehidupan kekal, kita bersama dengan orang-orang yang beriman di keluarga kita. Anak-anak kita yang beriman, suami istri kita yang beriman kepada Allah. Kita akan hidup bersama lagi di sana dalam kehidupan yang kekal. Jannatu adlin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi di surga Aden, umat Islam itu akan bersama-sama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, kemudian dari pasangan mereka, dan juga anak cucu mereka. Ada orang yang mengatakan bahwa di Islam itu di surganya nanti di dunianya itu boleh berpoligami. Di Kristen cukup satu istri. Tapi apalah artinya cukup satu istri tapi usianya hanya di dunia saja. Ketika di surga di kehidupan berikutnya di mana seharusnya kita disitulah tempatnya benar-benar bersatu dengan orang yang kita cintai, justru kita nggak saling kenal. Orang Kristen kalau mereka mati tidak saling kenal satu sama lain, dalam arti kata mereka nggak lagi ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Berbeda dengan di ajaran agama Islam. Kasih sayang kita terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, itu tak ada artinya. Seibarat kita mencelupkan jari kita ke telunjuk kita ke laut, lalu kita mengangkatnya. Air yang menempel di tangan kita itulah kasih sayang kita kepada keluarga. Akan tetapi air yang ada di lautan itulah nanti akan menjadi kasih yang ada di kita terhadap keluarga kita di surga. Nah, bagaimana mungkin kita ingin meninggalkan keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan yang begitu luas yang disediakan oleh pencipta langit dan bumi kepada kita hanya karena satu hal sepele aja. Karena kita cinta terhadap biologis, karena kita jatuh cinta dengan ketampanan, kecantikan, dengan harta yang sifatnya hanya semu, yang hanya mengantarkan kita kepada kesakitan, yang hanya mengantarkan kita kepada kekecewaan. Hanya demi hal-hal yang tak berguna seperti itu kita tinggalkan kemudian kebahagiaan abadi. Tentu adalah sesuatu yang tidak merupakan hal yang dipikirkan oleh orang-orang yang menggunakan akal sehat. Untuk itu ketika ada saudari kita yang kemudian ingin kembali ke Islam, Masya Allah, ini artinya Anda mendapatkan satu keberuntungan yang sangat luar biasa, karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang mendapatkan jaminan dari pencipta untuk kemudian pemeluknya masuk ke dalam surga. Saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia apologet Islam, yang mengkaji tentang perbandingan agama, di mana kajian saya Quran dan juga Bible, itu saya tidak menemukan di Bible bahwasanya kelak suami istri orang masih di surga itu mereka masih suami istri. Sayang sekali di tempat kebahagiaan, ya, di tempat kemudian yang penuh dengan kenikmatan, kita nggak hidup suami istri. Kita hidup hanya seperti roh. Tak ada makna, tak ada kebahagiaan.
Sementara yang disebut bahagia itu ketika kemudian jasad dan ruh ini bersatu, bisa merasakan makan, bisa merasakan minum, bersenda gurau, bercanda, bercengkrama dengan keluarga. Itulah kebahagiaan. Apa yang kita kejar di atas muka bumi ini? Kebahagiaan, bukan? Iyalah, kebahagiaan dengan siapa? Kebahagiaan dengan keluarga kita, bukan? Nah, kalau kita berkeluarga tapi keluarga ini tidak membawa kita kepada kebahagiaan kekal, buat apa? Untuk apa? Mending kemudian kita membangun rumah tangga yang bahagianya bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaannya itu kekal di akhirat. Nah, kalau keluarga Kristen ditanya, saudara-saudara, ketika kemudian kalian nanti mati, apakah kalian masih hidup sebagai suami istri? Malah kita ditertawakan bertanya seperti itu. Alasannya, mereka nanti di surga mereka itu hidup seperti malaikat. Kata mereka begitu. Mereka hidup seperti malaikat. Bagaimana malaikat itu? Malaikat tidak makan katanya. Malaikat tidak tidur, bla bla dan seterusnya. Lah, berarti kebahagiaan kita dicabut berarti. Kebahagiaan kita itu dihilangkan berarti. Hal-hal yang membuat kita bahagia dihilangkan. Itu surga atau neraka sih? Ketika hal yang bisa membahagiakan manusia itu dihapuskan, saya rasa itu bukan surga. Yang disebut surga itu adalah ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Berkumpul, tertawa, bercanda, makan, minum bersama. Di kehidupan yang itulah baru kebahagiaan, itu baru surga. Kalau seperti pola yang ada di Kristen, yang bangkit hanyalah roh. Bagaimana itu? Kalau bangkit hanya roh, tidak ada jasad. Bagaimana kehidupan kita bangkit tanpa jasad? Sedangkan menurut kaidah surga itu adalah tempat kebahagiaan. Bagaimana manusia bisa disebut bahagia tanpa jasad? Saya rasa itu adalah ajaran ilusi. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 37, satu bab itu menceritakan tentang surga. Kehidupan berikutnya ternyata lengkap dengan jasad kita ini. Jasad yang sudah mati akan dibangkitkan kembali, dan ruh yang kembali kepada Allah akan kembali masuk dalam tubuh, dalam jasad yang tertidur sepanjang alam barzakh. Artinya pola yang ada yang lebih rasional ya hanya Islam. Bagaimana mungkin Tuhan mencabut kebahagiaan pada diri manusia lantas dikatakan surga? Itu nggak mungkin. Nah, ternyata apakah cuman Islam yang menganut konsep seperti ini? Ternyata enggak. Ajaran nabi-nabi Yahudi juga ternyata mengajarkan hal yang sama. Bahkan ada yang lucu tuh. Di dalam ajaran Kristen di Perjanjian Baru di kitab Wahyu, ternyata orang Kristen nanti di sana laki perempuan menjadi mempelai wanita dan Yesusnya menjadi mempelai laki-laki. Kalau masih ada perkawinan seperti itu, berarti hidup yang ada di sana bukan ruh. Hidup di sana itu adalah jasad dan ruh. Karena ada kawin-mawin. Ada lagi dikatakan engkau akan makan bersama dengan aku dan Abraham satu meja di surga. Lah, makan katanya. Berarti jasad dan roh. Oh enggak, makan rohani. Kayak mana ceritanya orang Kristen ini? Selalu aja memutar balikkan fakta real yang tertulis dalam kitabnya dengan hal-hal yang ilusi. Giliran makan disebutkan di sana, makan minum semeja dengan Abraham. Baik orang dari timur maupun barat akan datang banyak bersama dengan Abraham, makan bersama, minum bersama semeja dengan dia. Dikatakan itu hiasan katanya. Hiasan katanya. Hal-hal seperti ini tertulis nyata dibilang hiasan. Tapi kalau dibilang giliran Tuhannya mati dibunuh manusia, itu juga apa? Kenyataan, bukan hiasan, nyata. Tapi mereka selalu mengatakan, nah itu kan dari sisi kemanusiaannya dia mati, tapi dari sisi keilahiannya dia hidup. Lah sama kalau saya mengatakan bom-bom itu Tuhan. Kenapa Anda lucu terhadap pernyataan saya? Ya karena nggak mungkin bom-bom itu Tuhan. Apa alasanmu?
Karena bom-bom itu manusia. Yang kamu lihat sisi kemanusiaannya. Kamu nggak lihat sisi keilahiannya. Nah, kan samanya itu. Cuman ya itu dia, saudara Kristen kita itu kelebihannya silat lidahnya itu luar biasa mereka. Pintar mengolah kata-kata demi untuk menyembunyikan semua identitas objek. Ketika dia melihat Yesus, apa yang kamu lihat? Tuhan katanya. Loh, nyata-nyata Yesus ini manusia. Dia melihat Tuhan. Artinya memang ada gambaran ilusi di situ. Sama seperti, ya mohon maaf nih, ketika diterangkan bahwa tidak boleh bercerai kecuali karena berzina. Nah ini ajaran kayak mana ini ceritanya? Artinya di Kristen ini boleh-boleh saja cerai. Asalkan alasannya karena berzina. Ya udah kalau begitu. Ketika ada suami sudah bosan sama istrinya, gak boleh cerai katanya. Ya sudah, sampaikan aja sama istri. Maaf, aku udah berzina loh. Cerai kita yuk. Ibunya juga bilang, oh, sama Pak. Kemarin juga saya berzina, ya udah cerai yuk. Ya cerai. Karena hanya dengan cara itu mereka bisa cerai. Hanya karena Anda berzina, entah salah satunya, entah dua-duanya. Kalau berbicara mengenai data Bible. Tapi pada kenyataannya banyak orang cerai di Kristen itu bukan karena itu. Karena ketidakcocokan, karena faktor ekonomi dan seterusnya. Saya kira begitu. Sahabat yang lain silakan. Mungkin langsung aja ke prosesi syahadatnya Bunda. Karena Jangan. beliau udah ini. Jangan disuruh syahadat kalau dia belum mau syahadat. Karena gini, orang yang menikmati agama Kristen selama 18 tahun adalah orang yang beragama dengan pola kenikmatan duniawi. Kenapa saya katakan pola kenikmatan duniawi? Karena di Kristen itu tidak ada kewajiban. Dalam hal beribadah pun, ibadah ini hanya ada di dalam Islam. Mereka sembahyang atau menyembah. Tidak bisa dikatakan beribadah. Karena di Kristen tak ada perintah untuk ibadah. Tidak ada perintah untuk sembahyang hari Minggu. Tak ada perintah menyembah Yesus. Tak ada perintah makan babi. Tak ada perintah Natalan. Tak ada perintah kemudian mentigakan Elohim Tuhan. Tidak ada perintah makan babi, tidak ada perintah bersunat, tapi mereka semua lakukan. Nah, rutinitas yang mereka lakukan ini adalah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Jadi kalau seketika itu mau masuk Islam, terkecuali sudah dipikirkan, direnungkan, dan sudah pada kesimpulan akhir, ya Islam inilah agama yang benar. Kalau ragu jangan dulu. Belajar dulu, perdalam dulu Islam. Karena takutnya begitu masuk Islam, ternyata sulit. Islam itu ternyata berat. Mending di agama yang kemarin, cuman datang ke gereja nyanyi-nyanyi, masuk surga. Ini berat, gitu. Kecuali saudari kita memang betul-betul, udah aku yakin Islam benar, ya udah ayo. Tapi kalau masih ragu, gimana itu? Kalau soal itu saya ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahi. Lanjut. Silakan saudari Saripudin. Saya yakin dan percaya dan saya tahu perintah di dalam agama Islam itu memang berat. Tapi yang menjadi keyakinan saya, nggak ada sesuatu yang mudah untuk kita mendapatkan sesuatu yang baik. Wah, keren. Ya. Keren. Jadi menurut saya, kalau saya sudah bertekad untuk balik ke Islam, dan saya juga harus siap dengan segala perintah agama, apapun itu, seperti apapun keadaannya. Karena nggak mungkin kan saya pengen menikmati sesuatu yang luar biasa, sedangkan saya nggak mau bayar harga gitu. Iya. Ya, kaidah di Islam itu gitu.
bahwa dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau kita sudah melampiaskan seluruh kebahagiaan di dunia ini, hidup tak ada aturan, ya inilah surga kita. Kita menikmati kebahagiaan hanya sebatas usia dunia kita. Kalau misalnya hidup sekian tahun, ya segitulah kebahagiaan kita. Tapi bagaimana dengan kehidupan berikutnya, di kehidupan yang kekal? Apakah kita memilih bahagia di kehidupan yang sementara dan membiarkan diri kita menderita di kehidupan yang kekal? Ya tentu orang yang berpikir, biarlah kita menderita di dunia ini, yang penting kita bahagia di akhirat. Maka saya sering mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita sebagai manusia itu dibedakan dengan makhluk lain. Pertama, kita diberikan tingkat intelijensi, tingkat kecerdasan. Kita bisa berpikir, kita bisa membedakan objek, kita bisa berkarya, mencipta, dan menyimpulkan suatu keadaan. Setelah itu manusia kita ini diberi kehendak bebas. Setelah kita diberi kehendak bebas, kita diuji oleh pencipta kita. Bagaimana orang ini ketika aku uji? Apakah dia memilih kemudian murtad? Apakah dia memilih beriman? Nah, itu kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Maka untuk menelaah antara baik dan jahat, jahat dan buruk, buruk dan jahat, maksud saya, baik dan jahat, dan polanya adalah ujian. Karena kita pasti akan selalu diuji. Ketika kita diuji oleh Tuhan kita, maka kita dihadapkan dua pilihan, antara menerima atau menolak. Nah, untuk menjadikan sebagai tindakan penerimaan atau penolakan, maka akal bekerja untuk menelaah dua sisi. Saya ke kiri, apa ke kanan? Soalnya ujian ini terlalu berat. Aku terlalu cinta, atau aku terlalu sulit, aku terlalu miskin. Ini ada pilihan. Kalau saya terima, saya harus pindah agama. Kalau saya tidak terima, saya tetap dalam keadaan miskin. Ini ujian. Fungsi akal bekerja di situ. Nah, seperti juga sekarang ini saudari kita. Sekarang saya mau kembali ke Islam. Boleh. Saya mau tetap di Kristen. Boleh. Kehendak bebas. Sekarang fungsikan otak. Gimana dong? Ujian sudah ada nih. Saya ditinggal. Saya bisa gara-gara satu hal. Nah sekarang pilihannya saya ke Islam atau saya Kristen. Sekarang pakai akal untuk menakar. Karena tak ada yang bisa memaksakan kita di Kristen. Tak ada juga yang bisa memaksakan kita di Islam. Sekarang kita yang menentukan. Dengan adanya ujian ini gunakan akal. Kemana kita harus pergi? Sahabat-sahabat sekalian, banyak orang yang dicinta oleh Allah dan cara Allah mencintai orang itu berbeda. Contoh, bisa jadi saudari kita ini karena dicinta oleh Allah, Allah tidak menginginkan beliau mati dalam keadaan Kristen. Maka Allah memberikan satu masalah dalam rumah tangganya hingga cerai. Cerai itu adalah solusi untuk dia kembali kepada Allah. Jadi jangan kita suuzon. Bisa jadi perceraiannya ini adalah petunjuk dari Allah. Karena dengan cerai beliau bisa kembali kepada Allah. Itu. Sama seperti ketika ada orang kena musibah. Dia mengatakan musibahnya ini adalah benar-benar menyiksa dirinya. Tapi dia lupa. Dengan adanya musibah yang kemudian dialami, semisal tiba-tiba aja rumahnya kebakaran, sampai dia nggak masuk kantor. Padahal sekiranya dia ke kantor, dia bisa saja digilas oleh mobil truk atau apa dan seterusnya, atau ada masalah yang membuatnya berakhir dengan bunuh diri. Tapi karena ada hikmah di balik sebuah kejadian, ya kita selalu berpositif. Cerainya beliau ini karena Allah kemudian ingin membuka pintu surga untuk saudari kita. Mungkin doa-doa ibunya diterima. Ketika beliau meninggalkan Islam,
pergi bersama dengan suaminya, mungkin ibunya sehari, sebulan, setahun menangis setiap kali sholat. Begitu juga ayahnya. Bisa jadi doanya diijabah orang tuanya, sehingga tak ada solusi selain cerai. Maka kemudian setelah cerai, dia masuk Islam kembali dan kemudian menjadi wanita yang soleha. Bisa jadi. Jadi itu tidak bisa kita kemudian bernarasi bahwa orang ini kembali ke Islam karena nggak bisa seperti itu. Tidak mudah masuk Islam itu, Bang. Tidak mudah masuk Islam itu. Masuk Islam itu bukan dianggap main-mainan. Kalau benar-benar karena keyakinan ya. Bukan karena main-main. Bukan karena misi C6 atau C1 atau apapun itu ceritanya. Tapi kalau karena benar-benar penyesalan, tidak mudah masuk Islam itu. Itulah yang saya katakan tadi. Sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit ibadah. Jadi ada hikmah di balik semua kejadian. Kita berpositif aja. Mana tahu memang betul doa dari ibu saudari kita ini pernah tahajud menangis, ya Rabb, kembalikan anakku ya Rabb. Aku telah melahirkan, mengandung dan melahirkannya dengan susah payah. Kemudian aku membesarkannya dengan susah payah. Begitu dia besar, kemudian diambil kemudian oleh laki-laki yang beda akidah. Kumohon kepadamu ya Rabb. Dengan susah payah, tetesan air, keringat dan darah kubesarkan beliau. Ya bisa jadi karena Allah cinta, Allah ridha terhadap yang berdoa. Ya saudari kita ini mau tidak mau bisa cerai, kembali ke Islam. Itu ada saja jalan hidayah itu. Saya kira begitu dari saya kembalikan kepada saudari kita ini. Kalau memang sudah yakin bahwa saya di gereja tidak mendapatkan sesuatu yang bermakna selain hanya bernyanyi, tetapi kemudian ujung-ujungnya ternyata katanya ditebus, tapi Roma 8 nomor 10, kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Artinya ya percuma Yesus itu mati karena kematian Kristen ternyata karena dosa juganya. Percuma kita mengatakan Yesus menebus dosa kita, ternyata keselamatan di Kristen juga dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan baik. Jadi buat apa? Mending di Islam nyata mutlak bahwasanya perintah kepada hubungan dijaga kepada Allah, hubungan kepada manusia. Bahwa orang-orang yang beramal soleh, orang yang beriman kepada Allah itulah yang berhak untuk mendapatkan surga. Nah dibandingkan menghayal, ilusi, ujung-ujungnya ternyata ya harus berusaha juga masuk surga. Contoh. Sudah berapa banyak orang Kristen yang menggaung-gaungkan keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus karena Yesus mati nebus dosa. Itu yang mereka bangga-banggakan. Tapi giliran ditanya, sekarang kalau kamu berzina berdosa enggak? Berdosa. Cara kemudian untuk kau hapus dosamu itu gimana? Bertobat. Ya. Loh kok sama aja dengan Islam? Loh kalau Yesus tidak mati dari disalib, tidak mati nih. Yesus tidak mati disalib, terus kamu punya dosa. Lalu kau bertobat, dihapuskan gak sama Tuhan? Dihapuskan. Ya buat apa Yesus mati? Ada-ada aja, gak mau lelucon. Kamu berbuat dosa, ya. Misalnya kamu membunuh seseorang, ya. Terus gimana caranya kamu diampuni? Ya, percaya kepada Yesus. Jadi sekarang kalau kau percaya Yesus, dosamu membunuh itu dihapus. Loh, enak kali dong. Bisa dong kau bunuh siapa saja yang kau mau, asalkan kau percaya kepada Yesus. Tuhan mati di atas salib untuk dosa-dosamu. Kata dia oknum ini, mungkin masih ada teman-teman yang mengingat. Iya, memang kami bebas. Karena ada Yesus yang menjadikan pendamai dosa-dosa kami. Jadi kalau kau berzina, itu ditebus. Ya ditebus. Itu ada lagi yang lain. Jadi kalau kau berbuat dosa gimana dong? Bingung dia. Ujung-ujungnya dia katakan apa? Ya bertobat lagi. Ya sama aja. Akhirnya saya nanya. Oke. Sekiranya Yesus tidak mati di atas tiang salib, dan Tuhan itu ternyata Maha Pengampun. Di 1 Raja-Raja diterangkan itu sangat jelas.
Ketika hambaku berdoa kepadaku dan kembali dari jalan-jalannya yang jahat, lalu berdoa mencariku, mencari wajahku, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya dari surga. Jelas kok itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus tidak mati di salib, nebus dosa manusia, lalu you bertaubat di hadapan Tuhan. Tuhan yang maha pengampun, mengampuni enggak dosamu? Mengampuni bang. Lah. Lalu buat apa Yesus mati? Kan lelucon jadinya. Lawak-lawak. Jadi itu serba salah. Jadi lebih logika mana? Logika Islam. Tuhan cinta kepada hambanya yang berdosa, lalu kembali dari dosanya bertaubat. Itu baru betul. Kita umat Islam tidak perlu penebusan. Umat Islam itu hanya butuh disucikan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau datang ke atas muka bumi ini tujuannya adalah wa yuzakihim, untuk mensucikan manusia. Itu baru betul. Lah bagaimana cara Nabi Muhammad mensucikan manusia? Apakah dengan cara Nabi Muhammad juga mati di salib? Tidak. Nauzubillah min zalik. Lalu bagaimana? Nabi Muhammad mengajarkan Quran. Dengan orang mengamalkan Quran, maka manusia kembali kepada fitrah, yaitu suci. Apa yang diajarkan Quran? Lakukan. Maka jiwamu suci. Berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan cara memberikan dua perkara. Perkara Quran, perkara hadis sahihah. Lakukan itu, jalankan itu, maka engkau akan disucikan. Lalu kemana manusia suci ini kembali? Ke neraka atau ke surga? Subhanallah. Umat Islam yang disucikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kembalinya ke jannah, ke surga. Bagaimana dengan orang Kristen? Baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Kan lucu. Mati karena keselak biji kedondong kek, atau karena kesandung batu kek, atau mati karena kena penyakit panu. Kok mati karena dosa? Orang yang mati karena dosa kemana perginya? Ya neraka. Jadi solusi dalam hidup kita sebagai manusia yang punya ilmu, yang punya akal, hanya Islam. Tak ada jalan lain kembali kepada pencipta kita selain Islam. Hanya itulah jalan satu-satunya. Yesus juru selamat. Selamat dalam bahasa Ibrani shalom, dalam bahasa Arab salam. Kaidah kemudian salam adalah Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam. Yohanes 14, 16, 26. Yesus, aku tinggalkan damai sejahtera. Apa damai sejahtera ini? Ya Islam. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Namun kala itu Islamnya belum sempurna. Kata Yesus, Yohanes 16, 12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kamu segala hal tentang hukum, segala hal tentang keadilan, segala hal tentang penginsapan dunia akan dosa. Berarti pada saat sang penghibur itu datang, saat itulah shalom Islam itu disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Islam aku tidak, kemudian Islam itu sebagai agamamu. Subhanallah. Jadi mungkin mana kita? Yesus disebut sebagai orang soleh. Di mana Yesus disebut orang soleh? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Tak ada Yesus pernah disebut orang Kristen, nggak ada. Tak ada Yesus disebut orang Kristiani, dan atas kekristianiannya nggak ada itu. Disebut soleh. Siapa soleh ini?
orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang soleh. Nah, Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu kata Yesus. Artinya kita juga yang ada di Indonesia harus tahu. Iya, kenapa Ki Yesus? Apa yang harus saya tahu tentang kita, Pak? Oh, mumpung kau bertanya. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku kerjakan. Subhanallah, beliau orang Muslim. Muslim itu adalah orang yang tunduk berserah diri kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yesus mengakui, dunia harus tahu bahwa aku ini Muslim. Makna Muslim, apa makna Muslim itu? Muslim orang yang berserah diri kepada perintah. Perintah siapa? Perintah Bapa. Berarti Yesus memproklamirkan dirinya kepada dunia bahwa dirinya adalah seorang Muslim, bukan seorang kafir. Sedangkan orang kafir itu adalah orang yang melegalkan, membatalkan, menghapuskan, menghilangkan, mengganti perintah-perintah Tuhan dengan perintah dia, dengan perintah manusia. Menjalankan kemudian perintah-perintah manusia, lalu membatalkan perintah Tuhannya. Perintah Tuhannya Sabtu atau Minggu? Sabtu. Mereka melakukan Sabtu atau Minggu? Minggu. Perintah Tuhannya jangan makan babi. Perintah mereka makan babi. Mereka ikut mana? Mereka ikut makan babi. Perintah Tuhannya apa? Jangan makan babi. Ya mereka lakukan makan babi. Perintah Tuhannya sunatkan nonotmu. Mereka tidak sunat nonot. Perintah Tuhannya jangan ada ilah lain selain diriku. Akulah ilah, tak ada yang lain. Tak ada ilah yang duduk di kananku. Tak ada ilah yang bersamaku. Akulah ilah. Tidak ada yang lain. Mereka mengilahkan anak orang. Kata ilah Yahudi, tidak ada ilah yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada ilah yang dibentuk setelahku. Mereka mengatakan bahwa firman yang dibentuk menjadi daging itu adalah ilah. Inilah yang kemudian kita dapatkan selama kita belajar. Ternyata orang-orang Kristen ini pun hanya karena terlanjur Kristen, mereka gengsi mengakui bahwasanya sebenarnya pola keagamaan yang mereka dirikan itu bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang bertentangan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Rumah ibadah tempat mereka beribadah adalah rumah ibadah yang bertentangan dengan konsep kesucian rumah ibadah yang dianut oleh orang-orang Yahudi. Makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum adalah makanan asupan dalam tubuh mereka yang diharamkan oleh Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tak ada yang bisa dibenarkan di situ. Bagi orang yang berakal, mereka hanya terlanjur Kristen. Tapi mereka sebenarnya paham apa yang kita lakukan ini. Katanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, Planus itu, iblis itu, antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Kristen ditanya, Paman, Yesus itu siapa? Manusia. Mulutmu. Buktinya ketika di gereja yang kalian sembah siapa? Yesus. Pembohong berarti kalian. Ditanya Yesus itu apa? Datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Intip di gereja. Lu nyembah siapa di gereja? Yesus. Berarti mulutmu mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia, tapi pembuktian perilakumu tidak bertentangan dengan mulutmu. Pembohong. Kalau umat Islam ditanya, Allah itu siapa? Tuhan. Pada saat mereka duduk, lihat kehidupan mereka. Duduknya menyembah diri kepada siapa? Allah. Berdirinya mereka itu menyembah kepada siapa? Allah. Baringnya mereka menyembah kepada siapa? Allah. Dimanapun umat Islam itu pergi, bagaimanapun keadaannya, Allah di mulut, Allah di praktek. Ini Yesus di mulut utusan, giliran ke gereja yang disembah Yesus, berarti nyembah manusia dong.
Makanya muncul konsep pembohongan dan pembodohan 2000 tahun lamanya. Apa itu? Yesus seutuhnya manusia. Oh ya? Tunggu dulu bos. Apalagi? Dan juga seutuhnya Tuhan. Pret! Pecah kepala. Bagaimana mungkin sebuah cincin seutuhnya emas, cincin yang sama seutuhnya karet? Kan hanya orang gila yang bisa menganut ajaran seperti itu. Yesus itu bagimu apa? Manusia bang. Terus kenapa kau tuhankan? Karena dia juga adalah ilah 100%. La haula wala quwata illa billah. Kegilaan apa ini? Tapi kita maklumi. Kenapa? Iblis juga butuh teman untuk memenuhi neraka jahanam. Saya kira begitu sebagai contoh ketika kita penataran P4. Lanjutkan teman-teman. Bang Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif. Yuk, siap. Cincin yang sebelah kanan itu seutuhnya emas, Bang. Dan juga seutuhnya karet. Pada suaranya Pak. Iya. Silakan saudariku, mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat saya sedikit menyinggung perasaannya. Maafkan saya semata-mata untuk mengedukasi. Kalau ada kalimat yang tidak menyenangkan bagi saudari, saya mohon maaf. Silakan. Oke. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Bang Zuma dalam setiap ayat Alkitab yang tadi disampaikan itu benar Alhamdulillah. Iya. Karena itu saya berpikir mau balik ke Islam gitu. Kalau soal perkataan Bang Zuma nggak ada kata-kata yang menyinggung perasaan saya, nggak ada. Malah saya sangat berterima kasih. Saya sangat bersyukur buat malam ini. Alhamdulillah, masya Allah. Ini ada anak? Ada, tapi anak saya Kristen dan sekarang ikut ayahnya. Usia berapa tahun beliau? 17. Oh, laki perempuan? Laki. Laki. Oh ya. Kita doakan semoga bisa dapat hidayah. Amin. Jadi apa rencananya setelah ini? Mau syahadat? Saya yakin untuk balik ke Islam. Tapi kalau untuk syahadat di sini harus on cam ya? Biasanya gitu. Dan persyaratannya tadi apa? KTP sama apa? Iya, KTP dengan tanda tangan di atas kertas untuk kita buatkan sertifikat mu'alaf. Tapi kalau tidak di sini juga nggak apa-apa. Saudari ini bisa cari masjid di sana, di kampungnya. Nanti Bang Arif ada tim yang ada di situ yang mungkin bisa memantau atau membimbing. Silakan. Kalau mau di sini juga, alhamdulillah kami bisa menjadi saksi di hadapan Allah, saudari kami kembali ke Islam dan kelak kami akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau untuk ini saya siap. Cuman ada hal-hal yang belum siap secara. Saya nggak punya pulpen Bang di sini. Soalnya saya ini di kos ini. Iya, nggak apa-apa. Mungkin bisa syahadat di masjid. Gimana? Ya, nggak masalah. Tapi kalau saya pengen syahadatnya sama Abang gimana kalau gini aja ya. Besok saya pakai akun saya sendiri, saya masuk. Saya siap. Boleh. Malam? Iya. Iya, insya Allah. Nggak apa-apa, nanti tinggal kirim KTP-nya ke salah satu tim kita yang ada di sini. Iya. Lewat DM tukaran nomor. Nanti besok kita syahadat. Biar banyak yang menjadi saksi kan gitu ya. Kalau kirim KTP sekarang bisa, Kak. KTP sekarang kirimnya kemana? Ke nomor WA tadi Kak?
Iya, ke nomorku tadi, Ibu catat. Nah, boleh. Kalau Bisa, kalau tanda tangan nyusul nggak apa-apa, akhi. Oh ya. Kita syahadatkan Coba. malam ini karena kalau memang sudah niat bersahadat jangan ditunda-tunda lagi. Saya tunggu Bu ya, dikirim sekarang ya. KTP-nya ya. Dipoto aja. Ya. Saya kirim dulu ya, bentar ya. Oke. Gitu ya, akhi ya. Tanda Iya, tangan iya. nyusul nggak apa-apa ya. Iya, Ahi. Silakan. Cuman saya kalau syahadat itu apa sebisa mungkin oknumnya ikhlas tanpa ada beban pikiran. Dan kalau sudah benar-benar tak ada beban pikiran, ya alhamdulillah, yuk mari kita syahadat sama-sama. Ada keadaan di mana ada orang yang masih berat untuk bersyahadat, tapi terkadang kita butuh penekanan untuk mereka bersyahadat. Ada juga kondisi di mana ada orang yang sudah yakin Islam benar, tetapi ada titik-titik yang membuat kita untuk mengatakan silakan aja cari waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Itu. Tapi kembali lagi, kita khawatir jangan sampai kita menunda, ya ajal kita nggak tahu. Itu dia masalahnya. Benar kata Al-Hizugi. Maka adalah lebih baik jika hal-hal yang baik itu disegerakan, termasuk menikah. Bukan begitu, Ahi? Ya, Sudah saya kirim, Mbak. mau saya iya kan yang ngomong aja nggak cepet-cepet nikah gimana? Tuh, si Akang tuh. Belum ada yang Segera lamar, Ahi. Aku mau mengiyakan agak Udah sedikit dikirim. Bener. Udah dikirim, nama singkatnya bener, Ibu Diana. Agamanya Kristen. Masya Allah. Ya, jadi kapan mau syahadat? Sekarang atau gimana? Adik ini mau syahadat di sini? Enggak, ini harus on cam ya? Kalau bisa iya. wajib Om Ken. Terlalu banyak orang, Bang. Kenapa Enggak. malu? Orang di bawah kan cuman amin-amin aja dia. Amin, amin, amin. Kalau di atas ini Bagi-bagi pahala, Kak. Karena yang menyaksikan juga ikut menjadi saksi nanti kan. Nanti kita temenin on cam. Nanti kita Iya. temenin on cam Iya, semua kita nanti. Betul, betul. Om Cam, kita Om Cam. Gigi udah ompong nih mau ngomong on cam aja susah banget sih. On cam. On cam. Kan pada sugi kan English mah. ompong. Atau gini Mbak, Mbak boleh pakai masker, pakai kerudung, pakai masker itu boleh Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Kalau Mbak malu untuk menampilkan pada Sugi feedback. Siapkan dulu pakaiannya yang sopan. Saya nggak punya ini, Bang, nggak punya kerudung. Anduk-anduk kayak apa gitu? Harus ditutup ya. Iya. Kalau nggak ada handuk, karung basah juga bisa, Mbak. Karung basah. Karung basah. Itu netizen masih nulis aja on cam gitu. Insya Allah secepatnya kok tim nanti ke rumah Mbak itu memberikan busana muslim, terutama yang dipakai beribadah. Ahi ini Ahi. Apa tuh? Double. Enggak, itu Mbak Ana yang double gitu. Yang feedback Mbak Ana itu kayaknya sinyal Mbak Ana itu.
Pak D, saya 16-17 ke Pekanbaru, Pak D. Masa kayak gini? Tanggal berapa? 16-17. Yuk. Semoga kita bisa berjumpa, Pak Arif. Siap. Cuma saya sarankan Pak Arif kalau ketemu Pak D itu ya hati-hati dompet. Udah ketemu berapa kali saya sama Pak Arif, aman-aman aja dompetnya kan. Masya Allah, cantiknya. Belum bang, belum bang. Oh belum. Ini Cantik kali nih on cam nih. Cantiknya yang on ya cam. Masya Allah. Yang cantik akuariumnya tuh. Ya itu maksudku. Cantik Besar kali kan kok. ya udah besar. Cantik kali Bu Diana kok pakai jenggot ya. Bulan kemarin ikannya masih kecil-kecil itu. Iyalah. Sekarang Makan tiap hari kok. makan apa? Dedak. Ah, karena sering mendengarkan Bible. Ya Allah. Aing nggak ada pernah kepikiran mau nyelam di tengah-tengah ikan itu. Ada sih, cuma kurang besar tuh. Oh, kaki aja masukin kaki. Tangannya doang. Oh, tangan. Tangan. Pak D, Pekanbarunya di mana? Saya di Siak, Bang. Boleh didekatin. Apa tuh? Bisa didekatin kolamnya. Kebanyakan orang. Enggak, biasa aja, Dek. Enggak lah, biasa aja pun. Nanti saya nggak bisa ngomong ini. Enggak, karena Allah. Mbak, Coba dibesarin tuh, Bang Juma pengen lihat dekat katanya. Apa Ya sih yang Allah. di... ini akunnya siapa, Mbak? Masih ada juga ikan begini di Indonesia ya. Iya, sisa di Pak D, Gurunda. Iya Itu kalau juga. Pak D nggak piara, punah itu. Itu Nah, ini- Besarin lah, masa kecil gini? Besarin. setahu saya ikan itu pakai baterai. On cam nih. Allah. Udah Masya Allah. Berbahaya. Sabar. Subhanallah. Akun siapa ini, Mbak? Saya Mbak. grogi saya. Nggak apa-apa. Mbak, akun siapa, Mbak? Gimana Bang, gimana? Bukan akun Ini saya. akunnya siapa, Mbak? Bukan akun saya ini Bang. Akun dari siapa ini, Mbak? Akun paman. Oh, oke. Masya Allah. Iya, ini di Kalimantan ya. Iya, Kalimantan. Oh iya. Oke. Pakai ini, Mbak, jeputan jemuran itu loh supaya nggak lepas-lepas. Oke, lanjut dulu dah, gas. Iya. Ditenangkan dulu pikirannya, atur napasnya. Kalau udah tenang kita langsung syahadat ya, Dek ya. Iya. Tapi Iya. saya Islam ini Bang kalau syahadat. Iya. Udah Islam. Oke. Ahi sudah bisa dimulai, teman-teman yang lain? Tafadhol. Baik. Ikuti saya ya, dengan ikhlas tanpa paksaan apapun, paksaan dari manapun, tapi karena memang benar-benar ridho, ikhlas untuk meyakini tiada Tuhan selain Allah. Amin. Ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman Rahman ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Adik ini boleh ikuti saya lagi. Sekali lagi. Dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Masya Akbar. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, kita doakan semoga adik ini istiqomah ya. Dan begitu juga anaknya bisa kembali memeluk agama Islam dan bisa menjalin silaturahmi dengan ibunya. Saya kasih ke akhi, silakan didoakan adik kita ini, silakan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Masya Allah, malam ini kita mendapat kebahagiaan yang tiada tara, karena kita akan merasakan bahagia ketika seseorang itu mendapat hidayah ya. Dan maka dari itu, mari kita doakan beliau ya, karena diaminkannya doa kita oleh orang yang baru saja mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Rasulullah sebagai nabinya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah tanpa hijab gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami menjadi saksi atas kembalinya hambamu ya Allah, yang telah sekian lama murtad ya Allah. Maka dari itu ya Allah, jagalah iman di dadanya ya Allah, jagalah iman di dadanya hingga akhir hayatnya ya Allah. Dan tidak lupa pula kami semuanya memohon kepadamu ya Allah, ajaklah, berilah hidayah kepada anaknya yang saat ini masih kafir, masih menyekutukan Engkau ya Allah ya Rabb. Dan demikian juga ya Allah, kami selalu senantiasa menyampaikan agamamu ya Allah, kebenaran agamamu ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan ya Allah, hidayah ada di tanganmu ya Allah ya Rabb. Maka berilah hidayah kepada orang-orang yang selalu mendengarkan dakwah-dakwah kami ya Allah ya Rabb. Jadikanlah lisan-lisan kami selalu menyampaikan kebenaran agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jangan biarkan lisan-lisan kami menjadi asbab turunnya azabmu ya Allah. Cegahlah lisan-lisan kami dari perbuatan ucapan-ucapan yang maksiat ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami ya Allah, yang saat ini berbaring di rumah sakit, di rumahnya tak berdaya ya Allah. Berilah kesembuhan sehingga mereka beribadah sebagaimana senantiasa ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha mengampuni dosa,
Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri-istri kami, dosa muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah. Ampuni ya Allah, karena Engkau yang Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saudaraku sekalian telah mengaminkan doa kita semua. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan untuk mbaknya, ya, saya harap setelah Anda bersahadat, Allah sudah memberi kesempatan Anda kembali untuk memeluk Islam, ya, karena kalau Allah tidak memberi kesempatan, dijamin Anda neraka selama-lamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, ya, dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Alhamdulillah hari ini Anda diangkat oleh Allah. Yang tadinya Anda seburuk-buruk makhluk, sekarang Anda dijadikan mulia. Kuntum harumatin ukhrijat linas. Kamu ini orang yang mulia, yang dimuliakan Allah. Jangan lagi menjatuhkan dirimu ke dalam neraka jahanam. Jangan lagi jatuhkan dirimu ke dalam kenistaan. Karena manusia itu akan mulia kalau dia beragama dengan yang benar. Ya, karena memang sudah difitrahkan oleh Allah bahwa kejayaan, kebahagiaan manusia itu hanya pada agama saja. Tidak ada jalan lain kecuali hanya agama saja manusia itu akan menjadi mulia. Tanpa agama manusia itu tak lebih dari hewan. Makanya orang-orang di sebelah, ya, setinggi apapun derajatnya, mereka hanya disebut domba. Tapi kita umat Islam, apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini umat terbaik, kata Allah. Jangan tinggalkan lagi. Ya, mau seberat apapun, pegang baik-baik agama itu. Ya. Walaupun seberat apapun. Karena apa? Sengsaranya di dunia ini hanya sementara, Mbak. Seandainya kita hidup miskin, paling lama 70 tahun. Jarang yang 100 tahun. Tapi kalau Anda rugi di akhirat, ya, mati dalam keadaan kafir, tidak ada lagi harapan. Anda akan menjadi kera neraka selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Itu pesan saya kepada Mbak, pegang agama baik-baik, jangan main-main lagi. Setelah Anda bersahadat, Anda harus berikrar, berjanji dalam diri Anda, saya akan menjadi wanita yang solehah. Apapun resikonya. Siap, Mbak, ya? Siap. Dan setelah ini jangan lupa ditutup auratnya, berhijab. Ya, karena kalau Anda tidak berhijab, sama saja Anda mau memasukkan orang tua Anda ke neraka. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, lelaki yang tidak mempunyai kecemburuan terhadap wanitanya, kata Nabi, ini termasuk laki-laki yang tidak akan mencium baunya surga. Padahal surga itu sudah tercium harumnya surga itu 70 tahun perjalanan. Ya, sejauh 70 tahun perjalanan harumnya surga sudah tercium oleh kita. Tapi bagi laki-laki yang tidak peduli terhadap wanitanya, yaitu anaknya, istrinya, yang menjadi pertanggungjawabannya, dia tidak bisa mencium baunya surga. Wanita yang seperti apa itu? Wanita yang ketika keluar rumah, dia tidak menutup auratnya dengan benar. Maka dari itu, silakan Anda setelah ini taubatan nasuha, ya, tutup rapat auratnya. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Silakan yang lain, monggo kalau ada. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Ke Bang Arif dulu. Silakan Bang Arif. Baik.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dabling nih. Akhi Sugi di mute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membimbing hati Mbak Diana kembali kepada cahaya Islam. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat hidayah. Mbak Diana yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapapun jauh seorang hamba tersesat, selama ia mau kembali, Allah akan membukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli." Hari ini ketika Mbak Diana mengucapkan kembali syahadat, itulah kelahiran baru. Dosa-dosa yang lalu Allah hapuskan sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Islam menghapus segala dosa yang sebelumnya. Mulai hari ini, jadikan setiap napas sebagai ibadah, setiap langkah sebagai bukti cinta kepada Allah. Jangan biarkan bisikan masa lalu menakutkan hati. Sebaliknya, jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran berharga, bahwa tanpa Allah, hidup terasa kosong, dan dengan Allah, hati menjadi tenang. Mbak Diana, kembalinya Mbak ke dalam Islam bukan sekadar peristiwa, tapi tanda bahwa Allah masih mencintai Mbak Diana. Maka rawatlah cinta itu dengan sholat, doa, membaca Al-Quran, dan bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Jangan pernah malu, jangan pula merasa hina. Sebab yang mulia di sisi Allah adalah yang bertaubat dengan tulus. Semoga Allah meneguhkan iman Mbak Diana, menenangkan hati, dan menjadikan langkah ini sebagai awal dari perjalanan panjang menuju ridho dan surganya Allah. Demikian, lanjut. Terima kasih Bang Arif. Jadi besok dikoordinasi ya Bang Arif. Aku udah ngasih nomornya Mbak Diana ke Bang Arif. Ya. Di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Aman. Banyak Aman ya? Banyak Baik. orang di sana. Iya. Silakan Ibu Mila, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Gurunda, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ya, saya lagi ada misi, doain mudah-mudahan apa yang kita targetkan untuk membawa pulang rombongan yang kita tahu lah siapa mereka. Insya Allah segera ya, insya Allah. Minta bantuan doanya, Iwan Pila juga. Mudah-mudahan berkah. Doain saya sehat, itu bisa berjalan dengan lancar, insya Allah. Amin. Masya Allah. Ini jarang-jarang ada yang bisa kemudian eksis memperjuangkan dinul Islam, marwah Islam, sampai harus kemudian berkorban materi yang begitu besar dan tidak main-main ya teman-teman sekalian. Banyak di antara kita guru yang memiliki kemudian kesempatan keilmuan, materi yang bisa melakukan hal yang sama, akan tetapi belum terketuk hatinya untuk mengambil langkah. Alhamdulillah Bunda Mila sudah berikrar untuk demi bukan cuma Islam, tapi demi untuk negara kita ini, agar tidak memalukan wajah Indonesia di luar sana, bahwa yang menghujat dan menista negaranya sendiri itu ya satu-satunya adalah warga Indonesia yang keluar dari Indonesia. Sama seperti Taipuddin, si Tai Kering ini, itu seringkali menghujat tokoh-tokoh nasional. Presiden malah dihujatnya, undang-undang dihujatnya. Nah ini alhamdulillah dengan hadirnya Bunda Mila, beliau bisa memberikan ya satu warna yang berbeda, bahwa beliau di luar sana juga berjuang untuk mengembalikan marwah Islam dan juga negara kita yang dihujat oleh orang-orang yang benci kepada Islam yang mayoritas di Nusantara. Maunya dia yang mayoritas, kita yang minoritas. Tapi faktanya orang Indonesia lebih banyak yang pintar daripada yang dungu. Makanya alhamdulillah keadaan tidak bisa disetir oleh mereka. Sekali lagi makasih Bunda, makasih banyak teman-teman sekalian. Api Jabu udah gabung di sini. Terima kasih.
Saya kembalikan kepada yang lain. Terima kasih banyak ya. Baik, teman-teman. Bang Andi sedikit lagi minta tolong. Ya, mangga. PT-PT saya tuh sekarang ini lebih berkisar urusan saya sama mereka-mereka itu, minta tolong disupport aja supaya jadi go viral. Jadi dengan go viral itu nanti berarti kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang sebanyak mungkin untuk mengembalikan mereka di sini. Itu atas rasa kasihan saya karena kita negara hukum. Jadi kalau umpamanya mereka baik-baik mau pulang melalui kita, nanti saya gandeng siapa lagi yang bisa ikut. Tanggung jawab setelah mereka diproses baik tiket maupun lawyernya maupun operasional untuk pengembalian mereka dan lain-lain, itu yang saya ini, bukan saya berarti memberi si Rudi sekian itu, bukan begitu. Jadi operasional step dari mulai di sini. Kalau itu pun kalau dia mau ngikutin caranya kita. Kalau dia nggak ngikutin caranya kita, ya nol aja, nggak ada itu. Sampai jaminan keluarga mereka, umpamanya berapa UMR di Indonesia? Sekitar berapa? 3 juta, 5 juta, umpamanya dia 3 tahun. 5 tahun di Buih, berarti itu 5 tahun juga saya tanggung untuk keluarganya mereka. Segitu. Masya Allah. Mantap Bumil. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Ya Ikhwan, untuk yang kalian belum tahu ya, yang belum tahu di sini nih 5.200 orang, Bunda Mila yang sekarang naik dan beliau ahlus sodako paus-paus bergelimpangan di atas ini, beliau yang mewakafkan dirinya dan hartanya sebesar 2M Ikhwan untuk menyeret para penghujat-penghujat yang di luar negeri, khususnya Amerika, yang udah belangsak dan basi, Tepudin, dan juga yang sedang naik di pucuk daun tapi kikir terhadap Tepudin, yaitu Edis TV, untuk diseret kembali ke Indonesia Ikhwan. Maka dari itu Bunda Mila ini kalian support video-videonya supaya viral, dan kita nantikan sesaat lagi sesegera mungkin bagaimana beliau mengeksekusi niatannya yang mulia ini untuk iman kita, iman beliau, dan untuk negara kita dan negara beliau Indonesia tercinta. Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga Allah mudahkan niatan Bunda Mila. Amin, amin, Allahumma amin. Amin, Ikhwan di bawah. Torres kalau umpamanya satu Yes, Bun. sama dia kan kayaknya dia mau main aman juga. Di kemarin di Nandar kan dia bilang oh support gini, tapi ternyata di PT-PT-nya yang di-share sama Iwan Villa ini banyak yang baik sama saya. Jadi dia bantu saya mengamati Rudi juga. Kalau dia berbelok, istilahnya itu dia mau main aman, dia nggak mau bantu kita memberikan sumber informasi, ya jangan berharap nanti kalau berhasil terus dia mau mulai mendekat terus minta oh ya ini gara-gara saya. Nggak ada ceritanya gitu, Res. Lo harus bantu saya ngomong seperti itu, keras, harus keras, harus aman Bun. Betul. Ya benar nggak Bang Zuma? Gini Bun, benar. Nggak akan itu, dia nggak akan dapat tempat, nggak akan dapat kredit gitu. Mau dia baik kepada kita, mau dia nggak baik kepada kita, misalnya berbelok, itu nggak ngaruh sama sekali Bun. Itu nggak ada kepikiran di kita bahwa Bunda Mila akan ngasih 2M-nya untuk Rudi, terus Rudi kerja. Nggak ada kepikiran ke sana Bun. Jadi biarkan Rudi ngacak-ngacak seimannya sendiri, sementara kita fokus dengan tujuan kita Bun. Dia support, nggak akan terlalu membantu. Dia nggak support, nggak ngaruh apa-apa. Aman itu Bun. Jadi ada WA saya sama dia kan menawarkan, Bun ini Bun ada apa namanya teleponnya, padahal saya udah dapat semua sebenarnya, sedikit tapi masih belum lengkap. Ada teleponnya si ini nih, si siapa namanya, Tarigan Henry apa siapa itu. Mau nggak Bun bisa langsung ditelepon? Boleh, saya bilang. Saya cuma jawab begitu aja, saya nggak maksa atau seolah-olah saya benar-benar butuh. Terus tapi saya kasih voice suara. Saya bilang ya kita harus cool down, harus smart gitu dalam langkah ini, nggak bisa salah langkah, justru nanti dia dapat suaka kalau kita membenci dan mengikrarkan bahwa dia ini the most wanted person kan. Nggak bisa begitu. Jadi kita nih harus benar-benar bergeraknya itu bahwa dia itu illegal immigrant, bahwa dia itu orang yang datang ke ini sebagai penduduk gelap dan menyalahgunakan dengan meminta sumbangan dan lain-lain. Tapi kita nggak boleh orang Islam menghujat dia, nggak bisa begitu.
Tapi Rudy kan nggak kasih apa-apa sama saya, malah dia main aman di tempatnya, roomnya siapa tuh orang Murtadin dari Aceh itu, Herman apa siapa itu. Nah dia Main justru di Israel. menunjukkan WA saya. Wah ini saya bilang ya kita liatin aja. Saya sih nggak ngomong apa-apa sama dia, biarin aja dulu begitu. Kita lihat bagaimana sepak terjangnya dia, jangan sampai kita terkecoh. Aman Bun, aku udah nemu cara ya. Aku udah nemu cara. Kalau misalnya soal kontak lokasi kayak gitu, aku udah nemu cara. Nanti aku kasih tahu ke Bunda nanti. Ntar Gurunda, aku sama Bumil ya Ikhwannya, nanti kita akan ada ngobrol sama beberapa anggota dari API. Nanti kita akan ada ngobrol. Dapatnya gampang ini. Gitu. Kalian tunggulah. Duluan mana nih? Rumah apologet yang halu itu berdiri atau Rudy lagi atau Edis dan Tefudin ke Indonesia? Duluan mana itu? Gitu aja. Oke Ikhwan, mantap. Bumi ya sehat-sehat terus. Jangan kurang tidur. Nggak mungkin itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi kalau ada yang menyumbang dari Indonesia membeli sesuatu di Amerika, itu sudah ketahuan bohong itu. Siapapun dia, mau itu dia bilang oh buat masjid, karena kita di sini ini punya community. Indonesia di Los Angeles contohnya ya, orang Muslim itu kita punya community. Kita bangun masjid bukannya saya pribadi, nggak akan pernah bisa itu karena susah sekali birokrasinya. Tapi dengan kita punya badan, punya organisasi seperti di LA ini namanya INFO, Indonesian Muslim Foundation Organization. Nah, kalau ada yang mau nyumbang apa, ya melalui itu. Nah, dari situ nanti baru ini kan kita kurang uang berapa. Kalau di LA dibantu sama Pak Erick Thohir. Kalau di kota lain saya nggak tahu. Kayaknya teman Bang Handi juga ada ya di Washington DC. Dia namanya Iman ya, kalau nggak salah ya, Iman apa Imam. Nah, itu badan organisasi yang memperjuangkan hak-haknya orang Islam ini untuk membeli sesuatu properti supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Itu jadi bukan personal begitu, nggak akan susah banget deh. Itu gitu, lanjut. Iya,